Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sohli sodli wa yasirli amri lalu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Robi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Keutamaan surat Al-Ikhlas. An Aisyah anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'asa rojulan ala sariyah wa kana yaqra'a ashabihi fi solatihi fayahatim bis qala huwa Allahu ahad falama roja'u dzakaru dzalika lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala salahu layi sayin yasana'u dzalik fa'aluhu faqala la'annaha sifatu rahman wa ana ahibu ana aqra biha faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam uhbiruhu annallaha yuhibuhu. Dari Aisyah, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus seorang pada suatu pasukan. Lalu ia membaca surat dalam sholat pada sahabatnya. Dan ia selalu tutup dengan surat Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Ketika kembali ia menceritakan perihal orang tadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun berkata, tanyakan padanya, kenapa ia melakukan seperti itu? Mereka pun bertanya pada orang tadi. Ia pun berkata, karena di dalam surat Al-Ikhlas terdapat sifat Ar-Rahman, sifat Allah, dan aku pun suka membaca surat tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah padanya bahwa Allah mencintainya. Hadis riwayat Bukhari nomor 7375. Pelajaran yang terdapat di dalam hadis. 1. Imam atau penguasa dibolehkan memerintahkan pasukan untuk berjihad di jalan Allah. 2. Keutamaan surat Al-Ikhlas di dalamnya mengandung makna sepertiga Al-Quran. Di dalam surat tersebut terdapat sifat-sifat Allah. Barang siapa yang mencintai surat tersebut, maka Allah pun akan mencintainya. 3. Wajib beriman kepada nama dan sifat Allah serta makna yang terkandung di dalamnya. Juga mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. 4. Surat Al-Ikhlas dalam kalamullah. Karena dalam surat tersebut disebutkan Qul atau katakanlah. Artinya Allah memiliki sifat kalam atau berbicara. 5. Menetapkan dua nama bagi Allah, yaitu Al-Ahad dan As-Somad. Hal ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat wahdaniyah, esa atau tunggal, dan memiliki sifat somadiyah, seluruh makhluk butuh pada Allah, dan Allah memiliki sifat yang sempurna. 6. Allah tidak beranak atau memiliki anak, tidak diperanakan atau memiliki orang tua, dan tidak ada yang semisal dengan Allah. 7. Boleh ketika sholat setelah membaca surat lain lalu ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Akan tetapi seperti ini jangan jadi rutinitas setiap saat. 8. Menetapkan sifat mahabbah, cinta bagi Allah. 9. Ditentukan bertanya suatu perkara yang belum jelas dilakukan seseorang. 10. Hendaknya tabayun, cross-check dahulu sebelum bertindak. Tema hadis yang berkaitan dengan Al-Quran. 1. Mujahid mengatakan, sehubungan dengan makna firman-Nya, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat keempat. Yakni tidak beristri,
Hal ini semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badius samawati wal ardi anna yakunu lahu waladan walam takulahu sahibahatun wa khalaqa kulla syai'in. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak, padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu. 2. Yaitu dialah yang memiliki segala sesuatu yang menciptakannya. Maka mana mungkin dia mempunyai tandingan dari kalangan makhluknya yang menyamainya atau mendekatinya. Maha tinggi lagi maha suci Allah dari semuanya itu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa qalut tahadar rahman waladian laqad ji'atum say'an idang takadu samawatu yatafattarna minhu wa tangsaqul aradu wa tajirul jibalu hadaan da'au lirrahman waladan wa ma yang bagani lirrahman ayyatahida waladan in kulli mangapis samawati wal ardi illa ati rahman abadan laqad ahsahum wa adahum adawakuluhum atihi yaumal qiyamah faradan. Dan mereka berkata, Tuhan yang maha pemurah mengambil atau mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh, karena mereka mendakwa Allah yang maha pemurah mempunyai anak. Dan tidak lagi banyak Tuhan yang maha pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang maha pemurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Quran Surat Maryam ayat ke-88 sampai 95. 3. Bantahan terhadap orang-orang kafir Quraisy tercantum di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-26 sampai dengan ke-27. Wa qalut tahoda rahman waladan subhanahu bal iban mukramun la yasbikunahu biqauli wahum bil amrihi ya'malun. Dan mereka berkata, Tuhan yang maha pemurah telah mengambil atau mempunyai anak. Maha suci Allah. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengajar perintah-perintahnya. 4. Bantahan terhadap orang-orang musyrik pada umumnya. Terdapat di dalam Quran Surat As-Saff ayat 158 sampai dengan 159. Wa ja'alu bainahu wa bainal jinatin nasyaban walaqad alimatil jinat innahum lamuhdurun subhanallah amma yusifun. Dan mereka adakah hubungan nasab antara Allah dan di antara jin? Dan sungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Shadaqallahul adzim.
Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana walaikal masir. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.